Perawat cantik tuan muda arogan. Bab 036. Tidak, tunggu. Kau di sini saja. Larang Reza. Kalian perlu bicara berdua. Aku tak kemana-mana. Lani, kau pakai jam tangan jelek itu, kan? Tanya Reza. Iya, selalu kupakai, tenang saja. Lani kemudian keluar dari kamar dan membiarkan Sharon menjenguk Reza. Lani berjalan tak tentu arah, dia bingung harus kemana. Oh, aku ke kantin saja. Gumam Lani seraya berjalan menuju kantin, tapi lalu langkahnya terhenti saat di kejauhan, di koridor yang sepi dia melihat Dr. Tardi memukul-mukul dinding dengan geram. Lani mendekat dan mengintip. Dr. Tardi kenapa marah-marah? Gumam Lani. Lani mengedikkan bahu, enggan mencampuri urusan orang lain. Dia kembali melangkah menuju kantin, tapi lalu terhenti saat didengarnya Dr. Tardi bicara dengan seseorang. Cukup keras. Aku sudah membuat Reza Darmawangsa tetap buta. Maumu apa lagi? Hah. Jangan berani-berani lagi kau mengancamku. Urusan kita sudah selesai. Aku sudah lakukan apa maumu dan jangan lagi campuri urusan pribadiku. Lanita menutup mulutnya karena nyaris memekik. Jadi, Reza tetap buta karena ulah Dr. Tardi yang disengaja. Ada di mana kau sekarang? Kita sudah impas, apalagi maumu? Aku tak mau mencelakai siapapun lagi, nasibku di rumah ini dipertaruhkan. Sentak Dr. Tardi. Oke, aku ke sana. Lani bimbang, dia penasaran siapa yang akan ditemui Dr. Tardi dan di mana. Lani bersembunyi di balik dinding, mengintip sebentar, dia melihat Dr. Tardi masuk lift lalu. Tanda merah menyala dengan angka yang jelas. Basemen, dokter itu menuju basemen. Tempat parkirkah? Aduh, kenapa lift cuma satu? Di sini. Lani mengedarkan pandangan lalu segera berlari ke arah tangga darurat. Lanita turun tangga dengan terburu-buru demi mengejar lift yang turun. Karena saking cepat dia menuruni tangga, Lani terpeleset lalu jatuh terguling-guling ke tangga. Aduh, kakiku. Ringis Lani. Rasanya sungguh sakit. Dia mencoba berdiri, untung saja dia mengenakan flat shoes, bukan sepatu berhak yang dia pakai jika ke kantor saat bekerja. Dengan Damian. Susah payah Lani mencoba bangun dan memaksa turun, dia ingin tahu siapa orang yang ditemui oleh Dr. Tardi. Usaha Lani tidak sia-sia, dia sampai di basemen. Lani melihat 4 pintu lift di basemen. Dia menegaskan pandangan dari arah lift mana. Dr. Tardi keluar. Menunggu dengan harap cemas seraya menahan rasa ngilu di kaki. Apa aku keduluan? Kenapa sepi? Tak ada tanda-tanda pintu lift takkan terbuka. Kalau aku keduluan harusnya di parkiran ini ada Dr. Tardi. Lani membatin penasaran sekaligus bingung. Lalu salah satu pintu lift terbuka. Benar yang keluar adalah Dr. Tardi. Dilihatnya oleh Lani, dokter itu mengedarkan pandangan berkeliling lalu menelepon. Di mana? Samar Lanita mendengar suara Dr. Tardi. Dr. Tardi berjalan ke salah satu mobil berwarna hitam. Lani berjongkok dan mengendap-endap ingin melihat siapa yang berada di dalam mobil karena ternyata Dr. Tardi hanya bicara sambil berdiri di depan jendela mobil yang terbuka. Lani melihat tangan seorang lelaki dengan baju berlengan pendek menyerahkan sesuatu pada Dr. Tardi. Dia mengernyit, melihat tato berbentuk bintang di tangan lelaki tersebut. Setelahnya, semua berlalu dengan cepat. Dr. Tardi kembali masuk lift dan mobil itu berdecit lalu pergi tanpa sempat Lani melihat plat nomor mobil tersebut. Lani hanya menggelosos seraya bersandar di salah satu mobil. Kakinya kembali terasa berdenyut. Dia memijatnya pelan. Terdengar langkah kaki menuju ke arahnya. Lani siaga. Hei, kau sedang apa di situ? Mau mencongkel mobilku? Tanya suara seorang gadis.
Muda, Lani menyibak rambut lalu tengadah. Non Saskia. Lani terkejut. Lanita, kau kenapa duduk di situ? Aku tadi terpeleset dan kakiku sakit, ringis Lanita. Kau sedang apa di sini? Tanya Saskia. Reza habis operasi mata, sahut Lani. Operasi. Lalu, Lani menggeleng. Operasinya gagal. Saskia terbelalak. Kau bisa berdiri? Tanya Saskia membantu Lanita. Bisa berjalan menuju lift? Bisa. Aku turun tangga pun bisa, sahut Lani. Nona bersama siapa? Bukankah hendak masuk mobil tadi? Aku ikut denganmu, ingin melihat Reza. Tadi aku menengok seorang teman yang dirawat di rumah sakit ini juga. Ayo. Saskia menggandeng lengan Lani menuju lift. Di dalam lift Lani meminta Saskia untuk tidak memberitahu Reza kalau dia terpeleset. Kenapa nggak boleh bilang? Tanya Saskia. Aku sungguh tak apa-apa. Reza sedang sangat sensitif karena operasi matanya gagal. Aku tak ingin dia memarahiku karena membangkang tidak boleh kemana-mana. Tadi aku sangat lapar jadi aku memutuskan ke kantin. Di kamar ada Nona Sharon. Oh, istrinya yang angkuh itu. Saskia mencebik. Lanita diam, enggan memberitahu jika Reza dan Sharon sudah memutuskan berpisah. Lanita dan Saskia keluar dari lift khusus ruangan WVIP. Sebelum masuk ke koridor yang menuju kamar Reza, Lani melihat Dr. Tardi memasuki sebuah ruangan. Apa itu ruangannya? Aku harus menemui Dr. Tardi dan menanyakan tentang operasi mata Reza yang gagal. Lani bertekad dalam hati untuk menemui Dr. Tardi. Lanita hanya diam saja saat Sharon dan Saskia bertemu di kamar Reza. Ada perang. Dingin tak terlihat di antara mereka. Sharon duduk di sofa bermain ponsel, memberikan Saskia ruang untuk bercakap-cakap. Dengan Reza, ikut aku keluar. Sharon mengirimi Lani pesan. Sharon keluar diikuti oleh Lani. Kau tahu dia siapa? Tanya Sharon pada Lani. Non Saskia, anaknya Nyonya Evelyn. Bukannya baru sekali bertamu ke rumah. Kenapa harus menjenguk Reza? Tadi bertemu tanpa sengaja di parkiran. Kubilang Reza habis operasi, jadi dia bersedia menjenguk. Sejak kapan kamu memanggil tuanmu dengan sebutan Reza? Sharon mencibir. Lani hanya menggigit bibir bawahnya. Reza yang memintaku untuk tidak memanggilnya Tuan. Oh, sejak kau jadi nona muda. Sindir Sharon pelan. Lanita menangkap luka di mata Sharon. Maaf jika aku sudah merebut posisimu di rumah dan juga di sisi Reza. Tapi aku benar-benar tak tahu apa-apa. Bukankah ibumu yang sebenarnya sudah mempermainkan nasib kita? Lanita bicara hati-hati. Sharon melengos. Dia benci Saloma. Dia benci dengan dirinya sendiri yang belum bisa menerima kenyataan jika dirinya hanyalah anak seorang asisten rumah tangga. Lanita melihat air mata di sudut mata Sharon. Dia menyentuh pundak Sharon lembut. Apa kita tak bisa berteman? Tanya Lani pelan. Sharon menoleh dan menatap Lani heran, matanya digenangi air mata yang mengembun. Teman. Kau mengajakku berteman. Sarkas Sharon. Lani mengangguk. Kau bisa ke rumah mamamu kapan saja. Kau tahu, kemarin malam, aku sempat melihat mama menangis saat melihat fotomu sebelum memasukkannya ke dalam box. Sharon mengernyit. Fotoku memang sudah seharusnya dibuang. Tapi mama menangis. Itu tandanya mama sebenarnya menyayangimu, tapi kenyataan yang kini terpampang di depan mata adalah kau bukan kandungnya. Andai dirimu ada di posisi mama, apa yang akan kau lakukan? Sharon menyeka air mata yang sudah luruh. Memang pasti perlu waktu bagimu untuk menerima kenyataan pahit ini. Aku sendiri masih merasa asing di rumah mama.
Merasa sendirian meski mama memberikan fasilitas serba mewah, aku belum mampu menikmatinya karena hati dan pikiranku masih bersama ibuku, Ibu Parmiah, tutur Lani. Sharon diam, dia menunduk. Kita berdua sama-sama belum bisa menerima sepenuhnya kenyataan yang terjadi dengan hidup kita. Apakah tidak sebaiknya kita sama-sama saling mengerti? Ucap Lanita. Sharon tetap diam. Dia menahan luka hati karena dibuang oleh Dane juga dilepas dengan kerelaan penuh oleh Reza. Kau tinggal di mana sekarang? Tanya Lani. Tak perlu tahu. Aku memilih tinggal sendiri dan menyingkir dari orang-orang yang sebelumnya ku kenal, jawab Sharon. Tidak tinggal dengan Ibu Salomah. Sudah ku bilang aku membencinya. Baiklah, aku mengerti perasaanmu, ucap Lani. Sudahlah, aku pergi. Jaga mama, dia pun sebetulnya kesepian di tengah kesibukannya. Aku anak yang bodoh. Berbeda denganmu yang keturunan asli, belajarlah bisnis, bantu mama di perusahaan. Sharon pergi dengan langkah tergesa. Sharon, hubungi aku andai kau butuh seorang teman. Ujar Lani sebelum Sharon hilang di pertigaan koridor. Lani menghela napas dalam. Hatinya merasa iba melihat Sharon. Entah kenapa jauh di sudut hatinya, dia ingin menjadi teman Sharon, bahkan jika Dane mengizinkan Sharon masih tinggal di rumahnya, Lani akan sangat senang sekali. Lani yakin, Sharon sebetulnya baik. Benar apa kata Reza? Sharon hanya terlalu manja karena Dane terlampau menjejalinya. Dengan berbagai kemudahan dan gelimang materi selama ini, Lanita melangkah hendak masuk kamar. Tapi terhenti saat di kaca kecil pintu, Lani melihat Saskia menatap lekat Reza seraya tangannya hendak mengelus wajah Reza tapi urung. Saskia kenapa bersikap demikian pada Reza? Lanita membatin heran. Dia tidak jadi masuk, takut mengganggu konsentrasi Saskia yang sedang memperhatikan Reza dengan seksama. Lani menunggui Saskia di luar kamar, duduk di kursi besi yang sepi. Sungguh sepi. Andai kamar ini bukan kamar WIP, entah kenapa Lani menyukai kamar kelas biasa yang ramai oleh banyak pasien dan banyak pengunjung. Lanita tidak suka sendirian. Sharon menyetir mobil dengan wajah sendu. Dia terus saja membawa mobilnya dengan pandangan kosong. Ponsel yang berdering dia abaikan. Hatinya terasa sangat hampa. Tiada Dane dan juga Reza. Kenapa aku baru menyadari perasaanku? Cinta ini mungkin telah tumbuh subur tanpa aku sadari. Maafkan aku, Reza. Tapi sungguh, aku menemui Josh hanya untuk mengusir kebosananku saja, bahkan dia tak kuizinkan merenggut apa yang seharusnya aku persembahkan untukmu, kehormatanku sebagai seorang wanita. Dering ponsel masih saja berbunyi. Tertera nama Josh di layar. Sharon Mendes, dia akhirnya menyerah dan menerima panggilan Josh. Ya, halo. Sharon menjawab malas. Kenapa malas mengangkat teleponku? Sedang malas, memang tak boleh. Jawab Sharon. Kau sudah bebas, kenapa sulit dihubungi? Aku butuh waktu sendirian. Berapa lama? Entah. Terdengar hela napas Josh di seberang telepon. Kau habis dari rumah sakit? Tanya Josh. Sharon mengernyit. Kau tahu dari mana? Memang hanya Reza si buta itu yang punya mata-mata dan anak buah. Aku pun bisa melakukan apa yang dilakukan Reza. Harta orang tuaku mungkin tidak sebanyak harta milik Reza Dharmawangsa. Tapi aku cukup mampu membayar orang-orang untuk menuruti perintahku. Ucap Josh panjang lebar. Sharon semakin mengerutkan kening. Apa yang sudah kau lakukan? Membayar orang untuk apa? Sharon penasaran. Kau penasaran, bukan? Bertemulah denganku. Aku tak ingin bertemu siapapun. Lalu kenapa kau menemui Reza?
Aku hanya sedang mengurus perceraianku, elak Sharon. Benar rupanya Reza sudah membuangmu. Dia tidak membuangku, bantah Sharon. Oke, dia membebaskanmu. Itu lebih halus kedengarannya, bukan? Ralat Josh. Sharon mengembuskan napas malas. Aku masih setia untukmu, Sharon. Datanglah padaku, minta apa saja akan kuberikan. Memang hanya Reza saja yang mampu memanjakanmu dengan uang. Aku pun bisa, Sharon. Sharon kembali Mendes, Sudah, aku mau turun. Sharon menutup panggilan karena sudah tiba di rumah. Barunya, Sharon memasukkan mobil ke garasi. Dia masuk rumah dengan membawa persediaan makanan yang dia beli tadi. Bagaimana? Sudah kalian lacak posisi Sharon setelah aku meneleponnya lebih dari 2 menit? Tanya Josh pada beberapa orang berpakaian serba hitam yang sedang menyadap lokasi keberadaan Sharon melalui sambungan telepon. Sudah, di sini keberadaannya saat ini. Seorang lelaki berkumis berusia sekitar pertengahan 30 tahun menunjukkan peta di layar monitor. Di mana itu? Segera catat lokasinya, titah Josh. Lelaki berkumis itu mengangguk patuh. Josh tersenyum puas karena sudah berhasil melacak keberadaan Sharon kini. Dimitri sedang makan berdua di kafetaria rumah sakit bersama Susana. Kenapa wajahmu tak bersemangat? Tanya Susana. Kenapa kuah soto ini begini? Ujar Dimitri pelan. Susana mencicipi kuah soto di mangkok milik Dimitri. Enak, kok. Dimitri Mendes, Syukuri saja kau masih bisa makan enak, ujar Susana. Lidahku terbiasa makan makanan yang lezat dengan bumbu melimpah ruah. Ini rasa, asinnya saja hambar. Nih, garam. Susana menyodorkan garam di kotak kecil. Dimitri menambahkan sedikit garam pada kuah sotonya. Kenapa rasanya jadi semakin aneh? Keluh Dimitri. Maumu makan apa? Syukuri sekecil apapun nikmat yang Tuhan beri, Dimitri. Ketus. Susana. Coba kau duduk di sebelahku lalu suapi aku. Mungkin rasanya akan berubah menjadi lezat dan tak terlupakan. Dimitri berkata dengan wajah serius. Susana menatap lekat Dimitri. Dimitri, ini bukan saatnya kau bermanja padaku. Banyak orang di sini. Ketus Susana. Dimitri menghela napas. Kalau begitu, tersenyumlah. Kenapa dari tadi pagi datang ke rumah sakit wajahmu terus saja tegang, bahkan sedang makan pun wajahmu tetap tegang? Tidakkah keberadaanku di dekatmu bisa membuatmu rileks dan santai? Susana meletakkan sendok. Jadi rasa soto itu sebetulnya enak, bukan? Iya jika kau tersenyum, sahut Dimitri kalem. Susana pun tersenyum. Kaku. Kenapa senyummu lebih kaku dari kanebo kering? Ujar Dimitri menambahkan sambal pada kuah sotonya. Susana ingin mencekik Dimitri saja saat itu. Kadang sikap Dimitri membuatnya terbang melayang, tapi kadang juga menjengkelkan. Nulani mengetuk ruangan Dokter Tardi. Masuk. Sahut sebuah suara dari dalam ruangan. Lanita masuk dengan wajah tenang. Dokter Tardi sedikit heran dengan kedatangan Lani. Ada keperluan apa datang ke sini, Nona? Tanya Dokter Tardi. Lani tersenyum manis sekali. Dia mengeluarkan ponselnya lalu memutar percakapannya dengan seseorang di telepon. Wajah Dokter Tardi memucat. Lani dengan tenang memasukkan kembali ponsel ke saku bajunya. Aku bisa jelaskan, aku diancam oleh seseorang. Dokter Tardi berkata gagap. Siapa? Tanya Lani. Aku tak bisa mengatakannya, liris suara Dokter Tardi. Dokter mau aku berikan rekaman ini pada Reza Darmawangsa. Dokter tahu. Reza adalah keponakan pemilik rumah sakit ini. Dokter salah sudah macam-macam dengan pasienmu kali ini, Dok.
Ancam Lani halus dan lembut. Kepala Dokter Tardi semakin pening, dia diancam 3 orang sekaligus. Dokter Iqbal. Seseorang yang membayarnya dan kali ini Lani. Nona, Lani, namaku Lanita. Oke, Nona Lani, aku mohon, bisakah kau rahasiakan apa yang kau dengar tadi? Lanita memiringkan kepala. Katakan dulu siapa yang menyuruhmu mengagalkan operasi mata Reza. Dokter Tardi Mendes, Dia menyandarkan punggungnya ke bahu kursi. Begini, dengar. Mata Reza Darmawangsa tidak aku apa-apakan. Saat Dokter Iqbal kembali dan dia dioperasi lagi, aku pastikan matanya akan bisa melihat seperti sebelumnya. Percayalah. Lani mengerutkan kening. Jadi apa yang sudah dokter lakukan di meja operasi pada mata Reza?